Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trismawati, mahasiswi Perbankan Syariah Universitas Juanda Bogor, akan memaparkan tentang manajemen risiko reputasi perbankan syariah, yang termasuk salah satu poin dari manajemen risiko perbankan syariah. Apa sih itu risiko reputasi? Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya rasa kepercayaan dari para stakeholder yang bersumber dari pemberitaan negatif yang menyebabkan kerugian besar non-finansial terhadap lembaga perbankan. Risiko reputasi dibentuk dari berbagai tanggung jawab, daya tarik emosional, kinerja finansial, produk dan pelayanan, visi dan kepemimpinan, dan lingkungan tempat kerja. Apa sih yang mempengaruhi terhadap reputasi? Yang pertama, manajemen. Yang kedua, pemegang saham. Yang ketiga, pelayanan yang disediakan. Yang keempat, penerapan prinsip-prinsip syariah. Yang kelima, publik. Selanjutnya, alasan turunnya reputasi. Karena kesalahan manajemen, bank melanggar peraturan, bank melanggar fatwa DSN yang harusnya ditetapkan, adanya skandal keuangan, kurangnya kompeten, baik dalam pengelolaan maupun pelayanan, integritas yang diragukan, dan performa keuangan bank yang kurang baik. Indikator risiko reputasi. Pertama, pengaruh reputasi dari pemilik bank dan stakeholder. Indikatornya yaitu kredibilitas pemilik dan perusahaan terkait dengan kejadian reputasi pada pemilik dan perusahaan lain. Artinya, pengaruh reputasi dari pemilik bank merupakan salah satu faktor yang menyebabkan peningkatan risiko reputasi, bahwa kredibilitas memang sangat berpengaruh. Contohnya, banyak bank yang mempunyai nasabah karena atas dasar kepercayaan. Stakeholder itu merupakan karyawan, nasabah, dan pemegang saham. Jadi, semuanya itu didasari dengan kepercayaan. Yang kedua adalah pelanggaran etika bisnis. Indikator yaitu transparansi informasi keuangan dengan kerjasama dengan para pemangku kepentingan lainnya. Jadi, jika melakukan pelanggaran etika bisnis, maka akan berlaku secara umum. Contohnya, etika bisnis bagi customer service adalah melayani nasabahnya dengan baik, memberikan pelayanan dengan baik. Ketika hal tersebut dilanggar, maka hal tersebut akan berpengaruh terhadap reputasi yang akan diterima oleh bank. Selanjutnya, kompleksitas produk dan kerjasama bisnis bank syariah. Indikatornya yaitu jumlah dan tingkat penggunaan nasabah atas produk bank syariah yang kompleks, jumlah dan materialistis kerjasama bank syariah dan mitra bisnis, yakni produk yang kompleks dan kerjasama dengan mitra bisnis dapat terekspos pada resiko reputasi apabila ada kesalahpahaman penggunaan produk dan jasa. Selanjutnya, frekuensi pemberitaan terhadap suatu bank. Indikatornya yaitu frekuensi dan materialistis pembiayaan, jenis media, dan ruang lingkup pembiayaan. Artinya, frekuensi dan jenis media dan materialistis pemberitaan negatif bank syariah meliputi juga pengurus bank syariah yang diukur selama periode penilaian. Jika media banyak memberikan pemberitaan baik atau buruknya terhadap suatu bank, maka akan berdampak terhadap resiko reputasi. Selanjutnya, pengaduan nasabah. Indikatornya yaitu frekuensi materialistis keluhan nasabah yang diukur selama periode penilaian. Jadi, jika banyaknya keluhan nasabah, itu juga akan berpengaruh terhadap resiko reputasi yang diukur dalam periode penilaian. Selanjutnya, penerapan manajemen risiko dapat juga menjadi pencegahan dan penanganan risiko reputasi. Yang pertama, pengawasan aktif
dengan komisaris, direksi, dan DPS. Bank syariah wajib menerapkan manajemen risiko melalui pengawasan aktif, dewan komisaris, direksi, dan dewan pengawas syariah. Untuk risiko reputasi, selain melaksanakan pengawasan aktif, bank syariah juga perlu menambahkan penerapan dalam setiap aspeknya. Yang kedua, sumber daya insani. Reputasi perusahaan dalam menarik calon karyawan terbaik. Jika hal tersebut terpenuhi, maka kinerja bagus dan senantiasa dapat memberikan reputasi yang baik terhadap bank. Jadi, sumber daya insani yang baik juga mempengaruhi reputasi yang baik, karena sumber daya insani yang baik akan menghasilkan kinerja yang baik bagi bank. Identifikasi dan pengukuran risiko. Pada aktivitas fungsional tertentu seperti pembiayaan atau penyaluran dana, operasional jasa, teknologi informasi, dan sumber daya manusia, dilakukan pada seluruh aktivitas bisnis bank dalam rangka menganalisa sumber kemungkinan risiko. Pengendalian risiko reputasi. Bank melakukan program antisipasi atau preventif dan program pemeliharaan reputasi, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, pengelolaan risiko reputasi bank syariah. Yang pertama, optimalkan unit pengaduan nasabah. Jadi, tiap nasabah yang mengadu harus segera ditindaklanjuti, direspon dengan baik. Yang kedua, optimalkan peran public relation untuk merancang dan mengorganisir strategi komunikasi. Selanjutnya, menjunjung tinggi kaidah syariah. Tentu, bank syariah harus menerapkan prinsip-prinsip syariah, bukan hanya pada produk dan layanan, tetapi juga pada keseharian para sumber dayanya. Prinsip good corporate governance dengan optimal. Keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas. Sumber daya syariah sebagai penggerak. Sumber daya manusia harus memiliki profesionalisme dan integritas yang tinggi. Jadi, sumber daya manusia syariah juga harus menggerakkan bank syariah. Harus menerapkan prinsip-prinsip syariah, bukan hanya sekadar produk dan jasa, tetapi juga sumber daya manusia ini juga harus menerapkan prinsip-prinsip syariah. Sumber daya manusia syariah juga ikut mengawasi kesyariahannya, memiliki pemahaman yang baik tentang perbankan syariah. Selanjutnya, kesimpulan. Resiko reputasi itu akibatnya menurun rasa kepercayaan dari para stakeholder yang bersumber dari pemberitaan negatif yang menyebabkan kerugian besar non-finansial terhadap lembaga perbankan. Resiko reputasi terjadi akibat kejadian-kejadian yang merugikan reputasi bank. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf.